Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas Ayu, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam keadaan hati yang selalu bahagia dan tenang. Nah, hari ini bareng Nila kita di segmen satu hari satu ilmu. Kenapa kita namai satu hari satu ilmu? Karena supaya setiap harinya itu kita minimal belajar satu ilmu baru gitu yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi insya Allah setiap hari kita bakal nge-share ilmu yang bisa nambah pengetahuan kita atau mungkin jadi reminder buat kita gitu ya. Nah, di segmen pertama ini kita bakal ngebahas yang namanya balik gitu ya. Di bab pertamanya itu adalah balik gitu. Kenapa kok kita belajar tentang balik dulu? Karena syarat seorang perempuan itu, laki-laki juga ya, beribadah adalah dia balik gitu ya. Karena kalau dia balik maka dia sudah berkewajiban untuk melakukan ibadah-ibadah gitu, melakukan kewajiban-kewajiban dalam syariat yang harus ia tunaikan. Maka kalau ia tunaikan mendapat pahala, kalau ia tinggalkan mendapat dosa. Begitu pula dengan keharaman. Kalau ia langgar maka ia mendapatkan dosa, tapi kalau dia tinggalkan atas dasar ilmu ya pastinya maka akan bernilai pahala. Gitu nggih. Nah, jadi ini tuh berdasarkan hadis Rasulullah ya, yang artinya pena diangkat, yakni tidak tercatat dosanya dari 3 golongan. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anak kecil sampai mimpi basah, yakni balik. Dan yang ketiga, orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal. Hadis riwayat Abu Dawud gitu ya. Nah, pertama kita membahas balik. Anak perempuan itu ketika sudah dianggap balik ketika pertama kali ia mengalami haid atau menstruasi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Allah tidaklah menerima sholat wanita yang telah haid, yakni balik kecuali dengan mengenakan himar. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, para ulama menyebutkan bahwa usia minimal keluarnya haid ialah saat anak berusia 9 tahun Hijriah. Sehingga apabila ada darah yang keluar di usia sebelum itu, maka belum dianggap haid, namun dihukumi darah fasad ya atau darah penyakit dan ia belum dianggap balik. Gitu ya. Nah, tanda keduanya yaitu keluar mani. Apabila anak perempuan mengalami mimpi basah, maka ia sudah dihukumi balik meskipun belum pernah mengalami haid. Dalil ini dalil perempuan yang mimpi basah itu ada disampaikan oleh Ummu Salamah gitu. Jadi seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, apakah wanita wajib mandi saat mimpi basah? Lalu beliau menjawab, ya, jika ia melihat air mani. Itu ya. Lalu tanda yang ketiga ini genap berumur 15 tahun. Jadi apabila anak perempuan kita belum mengalami haid atau belum mengalami mimpi basah hingga ia sempurna berusia 15 tahun Hijriah, maka sejak umur tersebut ia dihukumi balik. Jadi dia sudah berkewajiban tuh untuk sholat, untuk tahu berwudu, tahu hukum-hukumnya, beristinjak dan lain-lain. Nah, dalil dari masalah ini adalah hadis Ibnu Umar yang artinya aku dihadapkan kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud saat aku berusia 14 tahun untuk ujian kelayakan perang. Namun Rasulullah tidak mengizinkanku dan beliau belum menganggapku balik. Kemudian di tahun berikutnya aku dihadapkan lagi kepada Rasulullah pada perang Kondak saat aku berusia 15 tahun. Maka beliau pun mengizinkan aku untuk ikut perang. Hadis riwayat Muslim. Nah, lalu ketika seorang anak sudah mencapai usia 7 tahun Hijriah dan terdapat tanda-tanda tamyiz, yaitu balik tadi ya, yakni sudah mampu makan, minum, dan istinjak dengan sendiri ya, maka wajib atas orang tuanya untuk yang pertama mengajarkan perkara-perkara yang wajib saat sudah balik dari perkara wudhu, sholat, puasa, dan yang lain-lain.
Yang kedua, mengajarkan mereka perkara-perkara yang diharamkan seperti syirik, durhaka kepada orang tua, mencuri, berbohong, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mulai memerintahkan mereka untuk sholat, puasa, dan mengenakan hijab syar'i. Nah itu ya, jadi itu ada hadisnya teman-teman. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, gitu ya. Nah itulah teman-teman bab tentang balik. Semoga bermanfaat ya sedikit ilmu yang kita sharingkan hari ini gitu. Mohon maaf kalau penyampaiannya masih ya kurang masih pelan-pelan gitu. Jadi teman-teman bisa dicepatkan gitu ya. Teman-teman bisa mendengarkan ini sambil masak atau mungkin malam-malam sambil goreng-goreng juga bisa gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja tanya di kolom komentar atau langsung aja chat kita di 0812 1212 1755. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya.